Halo teman-teman, balik lagi di channel saya di Play. Kemarin kan saya itu sudah ganti noken as ya untuk motor Jupiter Z1 saya ini. Di belakang saya pakai punya noken as PRT tipe T1 dan itu udah sama rocker armnya. Jadi ini saya akan sedikit menjelaskan gimana impresi ataupun ya review untuk jangka pendek saat ini yang saya rasakan. Jadi sebelum kita mulai itu seperti biasa saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk motor saya itu kan ada rincian speknya yang ya nggak bakal rinci banget sih. Jadi itu ada porting polish dan juga piston itu udah ganti pakai punya Vario 125 yang KWN, itu pakai ukuran 53 mm dan juga kompresinya sih masih standar. Jadi pakai piston dengan dom yang standar sih, nggak jenong kayak gitu. Lalu tidak lupa saya di sini juga pakai Ejujuken 15 yang sebelumnya itu udah pernah saya bikin videonya. Nah untuk video-videonya itu silahkan kalian klik aja di kolom deskripsi. Dan kemarin saya juga beli timing gear adjustable. Jadi itu ada gear yang di depan ya yang untuk rantai keteng kayak gitu. Biar kata teman saya itu yang mekaniknya biar bisa digeser-geser untuk posisi namanya apa ya, topnya atau apanya gitu, pokoknya biar bisa digeser peak powernya kayak gitu sih. Noken ini saya beli di harga 560 ribuan dan ya kalau namanya PRT sih di semua bengkel rekanan PRT itu harganya sih kurang lebih sama ya kan. Dan juga ini timing gear dan sudah saya pasang, tapi memang nggak saya dial karena ya budget dan juga ya waktunya itu mepet juga pas waktu itu masang. Dan ya nggak terlalu, karena motornya nggak terlalu spek yang macam-macam gitu, jadi masih oke lah. Dan teman saya itu yang pakai Jupiter Z1 di daerah Jogja juga ada yang pakai PRT T1 itu malah nggak di dial sama sekali juga sih, sama kayak saya, dan tinggal pasang PNP sih memang karena PRT T1 itu ya maksudnya memang untuk Jupiter Z1 itu ya udah dikhususkan gitu, asal udah sesuai topnya ya udah jadi. Nah untuk yang saya rasakan setelah ganti noken as PRT T1 itu dari segi suara noken asnya itu sih lumayan halus ya, jadi nggak ada suara aneh-aneh kayak gitu. Dan ya meskipun memang motor saya itu memang udah kasar gitu, khususnya di daerah stang seher ataupun kulkas yang mana memang udah motor 11 tahunan ya, apa ya, partsnya itu udah banyak yang lelah ataupun aus ya kan. Kalau untuk kulkas memang ya pasti butuh di balance ulang. Untuk getaran noken asnya menurut saya sih minim dan saya surprisingly itu apa ya, melebihi ekspektasi saya untuk sebuah noken as yang mana kirain akan bakal kasar di getaran mesin pas lagi di idle ataupun pas lagi kita tarik gas gitu, pas RPM naik gitu. Untuk yang saya rasakan itu lumayan oke dan lumayan halus sih. Untuk RPM itu lumayan naik cepet, apalagi itu di RPM atasnya itu enak banget. Jadi lumayan ngisi yang tadinya kalau pakai Jupiter Z1 itu ya dari RPM tengah ke atas itu biasa kayak gitu ya. Ya meskipun memang lebih enak ketimbang Jupiter Z burungan tuh gitu, tapi yang ini nokennya itu jauh benar-benar lebih narik lagi gitu loh, jadi lebih enak lagi di RPM tengah ke atasnya. Dan untuk masalah RPM bawah itu ya memang biasa aja, nggak ada yang spesial menurut saya, karena memang ini liftnya itu lumayan tinggi, ada di 7,6 kalau nggak salah. Tapi karena motor saya itu kompresinya itu kan bisa dikatakan standar dan juga knalpotnya itu masih benar-benar standar kayak gitu, kecuali leheran knalpot saya itu memang udah diganti, tapi memang nggak terlalu berpengaruh signifikan di RPM bawah. Jadi memang karena kompresi standar lalu knalpotnya juga standar, jadi RPM bawahnya itu ya nothing special, jadi malah ya biasa aja gitu. Meskipun ya memang nggak bisa dikatakan lemot sih, tapi memang nggak terlalu naik signifikan. Kemungkinan gitu ya teman-teman, kalau saya pakai knalpot racing ya minimal kayak knalpot Sugigi yang pernah saya pakai gitu, lalu pakai juga noken yang ukurannya meskipun sama tapi untuk kompresinya itu dinaikin jadi 11,5
ataupun 12 gitu, insya Allah sih bakal enak banget dan lumayan cocok pakai noken PRT T1 ini. Dan untuk teman-teman yang penasaran gimana saat sudah ganti noken as, apakah bikin poros atau enggak gitu, kalau di pemakaian saya itu malah sebenarnya nggak bikin poros sih, nggak beda jauh. Jadi motor saya itu pas lagi belum pakai noken as PRT ini, pas masih standar itu, kalau boncengan itu masih dapat di 47-45 km per liter. Lalu kalau sekarang, kemarin kan saya pergi ke Purwokerto ya, dari Sidoarjo ke Purwokerto dengan lumayan gaspol sih, karena kemarin itu saya ke Rita Mall itu lagi diburu-buru karena jadwal penayangan di bioskop gitu, dan saya agak sedikit gaspol juga berboncengan. Dan ya mungkin bobotnya itu saya dan pembonceng itu totalnya itu ada sekitar 105 kiloan kayak gitu. Dan untuk bolak-balik itu saya ketemukan itu masih di 45,5 km per liter, itu pakai metode full to full ya. Jadi memang menurut saya malah bisa dikatakan ya, kalau selisih 1 km ya relatif lah ya. Jadi ya memang menurut saya nggak terlalu berpengaruh. Yang penting itu memang ya settingan ECU-nya sih, kalau udah dapet ya bisa efisien lagi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman motornya udah bore up itu, menurut saya itu wajib banget sih ganti noken ataupun custom noken gitu, entah itu pakai merek PRT, Kawahara, ataupun bengkel terdekat punya teman-teman yang biasa bikin noken. Itu sih menurut saya wajib banget, karena kalau bore up tanpa ganti noken itu rasanya ada yang kurang dan tenaganya bakal kurang keluar secara maksimal kayak gitu. Jadi ya silakan teman-teman komen aja di bawah kalau ada pertanyaan, dan juga kalau teman-teman ada ide untuk konten apa yang bakal saya buat kedepannya, kalau memang bakal saya bahas ataupun saya tahu untuk topik dan juga ada ilmunya, saya bakal coba bahas untuk teman-teman semua. Jadi monggo komen aja di bawah. Sekian ya video hari ini. Jangan lupa klik like, dan kalau yang belum subscribe semoga bisa subscribe gitu ya. Sekian dan terima kasih.